Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cik Macin Cik Tuan dan pemirsa Riau TV. Senang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini dapat balik menjumpai Anda dalam gelaran kesayangan kita Senandung Melayu. Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, seperti biasa selama 1 jam ke depan Senandung Melayu hadir untuk menemani mengawankan malam berehat Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, tentunya dalam membahas mengenai informasi-informasi yang menarik. Dan pada malam hari ini Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, Puan Asma tidak sendiri. Puan Asma kedatangan tamu jauh sangat, yaitu tokoh masyarakat dari Desa Danau Lancang, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Puan Asma perkenalkan satu persatu Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan ya. Di sebelah Puan Asma sekarang ini ada namanya Bapak Amiruddin Hasibuan selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini Pak Amir? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jauh perjalanan kita sampai ke sini Pak Amir? Lumayan, kisaran lebih kurang 3 jam. 3 jam ya Pak Amir ya, Masya Allah. Kemudian di sebelah Pak Amir, Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, ada Pak Ade Irawan selaku pegawai pemerintah Desa Danau Lancang. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Iya, sehat malam ini Pak Ade. Alhamdulillah. Boleh dipakai mic kita? Tak masuk nanti suaranya. Masuk. Yang penting masuk dekat TV suaranya. Iya. Kita malam hari ini banyak yang nak dibahaskan ya Pak Ade ya. Oke, baik. Kemudian di sebelah Pak Ade lagi, Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, itu ada Pak Supangat Daniel selaku panitia, kalau lebih tepatnya di desa, selaku ketua RW ya Pak Daniel ya. Boleh dipakai Pak RW 0. Saya panggil ini Pak Supangat atau Pak Daniel nih? Supangat Daniel. Bapak Supangat Daniel, baik. Baik Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, ini kurang lengkap kalau Puan Asma yang menyapa nih. Saya nak memastikan narasumber kita satu persatu menyapa pemirsa Riau TV yang ada di rumah pada malam hari ini. Pak Amir, mungkin boleh disapa dulu pemirsa kita nih Pak Amir. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang mana pada malam hari ini kita mendoakan para pemirsa yang ada melihat kita ada duduk di sini, yang mana kita semoga Allah kasih kesehatan, keselamatan, yang mana kita di sini apa yang mau kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita sampaikan dengan tidak ada istilahnya berupa yang lari daripada tema 17 Agustus. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, itu dia. Nah, ini sehubungan dengan tema yang disampaikan pada malam hari ini, seperti yang dikatakan Pak Amir tadi, yaitu memaknai, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita baru saja meraihkan daripada kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus kemarin yang ke-79 tahun, Masya Allah ya. Kemudian Bang Ade, mungkin ada siapa pemirsa kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cincik dan puan-puan saudara kami yang berada di Desa Danau Lancang, baik itu Bapak Kepala Desa beserta pemerintahan jajaran, teman rekan-rekan sekerja, baik tokoh masyarakat Batak, Jawa, dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Danau Lancang, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami berpesan bahwa memaknai kemerdekaan itu adalah hak kita, hak seluruh bangsa dan hak rakyat Indonesia. Dan kami meminta kepada seluruh masyarakat Desa Danau Lancang untuk mencintai negara ini seperti pejuang-pejuang kita dahulu. Oke, baik. Kemudian Pak Supangat Daniel, mungkin dia boleh disapa pemirsa kita nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, keringanan langkah serta umur yang panjang sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Kami mengadakan acara istilahnya ya untuk memperingati 17 Agustus yang telah berjalan beberapa hari yang lalu. Saya mintakan kepada seluruh masyarakat warga yang ada di Dusun 5 Kota Malogo Jaya agar bersama-sama dalam arti gotong royongnya, baik persatuannya,
baik, yang lebih baik lagi nanti ke depannya akan kita rangkul bersama-sama. Demikian mungkin yang dapat sampaikan, saya kembalikan ke. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin kita nak memberitahu juga nih kepada masyarakat nih, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Danau Lancang, Desa Danau Lancang ini tepatnya berada di mana. Mungkin kira-kira masyarakatnya siapa saja yang banyak bermukim di sana, kemudian juga apa yang menjadi keistimewaan dari Desa Danau Lancang. Mungkin Pak Ade boleh menjelaskan nih Pak Ade. Baik, terima kasih Enci Asma. Jadi Danau Lancang itu adalah desa tua atau desa Melayu peradaban dari Kerajaan Siak, yang mana dahulu Raja Kecik dulu pertama kali beliau menurut sejarah yang tidak tertulis, sejarah yang diceritakan oleh orang tua kita dulu mengirim dubalangnya dan hidup di Sungai Tapung. Itulah Danau Lancang adalah hulu daripada Sungai Tapung itu tersebut. Danau Lancang ini berpenduduk sekarang ini 17.000 jiwa dengan total jumlah kakak 4.774 kakak, dan jumlah luas wilayah 30 km dikali 30 km dengan populasi perkebunan kelapa sawit. Oke, baik. Jadi cukup ramai juga di sana ya populasinya Pak Ade ya? Ya, cukup ramai. Oke, baik. Kemudian baik, sesuai dengan tema kita malam hari ini Pak Cincit Tuanda pada memaknai kemerdekaan Indonesia. Saya mau ke tokoh masyarakat. Karena saya penasaran nih nak berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang ada di sebelah saya ini, Pak Amir nih. Pak Amir, mengenai tema kita memaknai kemerdekaan Indonesia, sebetulnya kalau menurut Pak Amir sendiri selaku tokoh masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri bagi diri mereka? Oke, tentang 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita di sini semuanya, seluruh rakyat Indonesia merayakan tanpa terkecuali, yang mana kita mengenang para jasa-jasa pahlawan yang berjuang untuk membuat kemerdekaan itu dengan cara berkorban harta, ya, darah dan nyawa. Jadi kesan yang perlu kita ingat, ini jangan kita anggap 17 Agustus itu adalah sangat momen-momen kemerdekaan. 17 Agustus itu bukan punya perorangan. Iya, iya. 17 Agustus itu adalah milik rakyat Indonesia, yang mana rakyat Indonesia itu merayakan 17 Agustus kemerdekaan hari ulang tahun ke-79. Di samping ini 17 Agustus bukan milik pribadi, bukan milik perorangan, bukan milik kepala desa, RT, bahkan presiden. 17 Agustus itu adalah milik rakyat Indonesia, yang mana kita di samping ini jangan mengabaikan 17 Agustus itu adalah seolah-olah itu hanya cerita. Iya. Jangan. Jadi 17 Agustus itu yang mana kita sampaikan kepada para kawan. 17 Agustus marilah kita membangun dengan rasa kekeluargaan, bersatu dengan rasa kekeluargaan tanpa ada yang membeda-bedakan, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tak ada satupun yang bisa menghalangi. Iya. Seperti itu dia, itu yang ada dalam hati saya. Iya. Bahkan sampai ini hari saya siap mempertaruhkan nyawa saya untuk Republik Indonesia ini. Saya bukan berdongeng tentang Republik Indonesia ini. Betul. Ya, saya rakyat biasa, tapi darah saya apa yang dirasakan. Saya bukan tentara, saya bukan polisi, tapi darah saya adalah darah Republik Indonesia, yang mana para pahlawan kita telah berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Okay. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Republik Indonesia ini tidak bisa dibayar dengan uang. Betul, betul. Tidak bisa dibayar dengan uang. Langkah tegap maju. Jalan belok kiri. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Jalan. Berhenti. Gerak. Siap. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Masya Allah, Pak Cik Cincik, Tuhan dan Puan ya, masih merinding di diri saya ketika bendera tuh dikibarkan dengan kata-kata bendera siap. Pak Amir, kita kembali tadi pembahasan kita. Tadi Pak Amir mengatakan bahwasanya kemerdekaan 17 Agustus itu, kemerdekaan itu tidak hanya milik pemerintah, tidak milik perorangan, tapi milik rakyat Indonesia. Apakah salah satu perwujudannya di Desa Danau Lancang ini makanya dilaksanakan upacara bendera? Iya, memang seperti itu dia. Kadang kita di kalangan masyarakat kita menganggap upacara 17 Agustus yang mana itu hanya sekedar 17. Formalitas ya, semacam. Jadi jangan seperti itu. Itu adalah suatu yang mesti harus kita pikirkan dalam-dalam. Yang mana para pejuang kita memerdekakan Republik Indonesia ini dengan darah, dengan harta, darah dan nyawa. Jadi di samping ini kita harus lebih fokus, lebih menegaskan bahwasanya 17 Agustus itu adalah kewajiban. Iya. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia mesti harus tegas, tidak bisa ditawar-tawar. Apapun sebagai warga negara Indonesia itu mesti harus ditegaskan melaksanakan 17 Agustus. Iya. Itu tidak bisa ditawar dengan garis-garis kewarganegaraan negara Indonesia, Republik Indonesia. Seperti itu. Di samping itu, kenapa saya berbicara soal itu? Karena 17 Agustus itu bukan lebaran. Iya, betul. Bukan suatu kegiatan muslim. Iya. Bukan kegiatan suatu agama Nasrani, agama Kristen, Buddha, Hindu. Di situ adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Iya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan di situ banyak agama. Esa adalah satu. Itulah Islam. Jadi mungkin banyak mungkin hanya dianggap 17 Agustus itu hanya biasa-biasa saja. Jadi maka dari itu saya sampaikan 17 Agustus ini adalah
momen yang wajib setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan tanpa ada tawaran-tawaran. Ya. Karena Republik Indonesia ini tidak bisa dibayar dengan uang. Itu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwasannya melaksanakan satu hari dalam satu tahun, yaitu 17 Agustus itu adalah sebuah kewajiban yang dalam artian masyarakat tidak bisa hanya menunggu itu adalah waktu libur, itu adalah acara menyenangkan anak-anak kan ada lomba, tapi memang harus semua masyarakat turut serta ya. Wajib. Dia wajib kemerdekaan itu kita rayakan. Oke. Karena kemerdekaan itu adalah bukan milik pribadi. Iya, kan betul, saya ulang betul, sekali lagi. Betul. Yang miskin dan yang kaya di situ adalah merdeka. Merdeka. Maka negara ini harus memerdekakan yang miskin dan yang kaya. Oke, baik. Jadi seperti itu dia. Jadi dia tegas. Dia tidak bisa ditawar dia. Iya. Hanya bisa tawar dia adalah dengan darah nyawa. Itulah ada pada diri saya. Yang mana itu harus kita tegakkan. Warga negara Indonesia itu merah putih dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah di dalam Tuhan banyak agama. Agama Kristen, Buddha, Hindu, di situ sudah banyak Tuhan. Esa adalah Islam. Bagaimana kita bisa bersatu dalam suatu persatuan untuk membangun dengan rasa kekeluargaan. Jangan ada kita membeda-bedakan. 17 Agustus itu adalah punya kita bersama. Jangan mau kita dipecah belah. Bersatu kita seperti bambu. Bambu itu hidup. Jika dia ditanam takkan tumbuh dia satu. Dia akan bersatu dia. Itulah bambu. Hiduplah seperti bambu. Jangan mau dipisah-pisah. Sejarah istilahnya menyatakan bambu itu tak bertulang. Dia hanya tumbuh dengan berkumpul bersatu. Di dalam bambu itu adalah ruang udara. Betul. Apa yang dikatakan dalam hati seseorang untuk memerangi suatu perperangan masa dulu. Marilah kita berdoa dengan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita memohon kemerdekaan ini kita rebut. Kita tidak punya peralatan lengkap dengan bambu. Bambu itu ditanam satu, takkan mau pindah di sana satu, di sini satu. Bambu ditanam, pasti dia bersatu. Jadi bambu itu adalah suatu yang mana kita memperjuangkan Republik Indonesia ini, membuat kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan alat bambu. Seperti itulah, bambu itu adalah bersatu. Jika kita bersatu, maka Republik Indonesia ini jauh lebih maju dan martabatnya Republik Indonesia ini adalah memang sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, baik. Seperti kata peribahasa saya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu pula bambu ya, kalau dia dipisahkan pasti dia tumbang ya, kalau tak saling menopang ya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Supangat nih Pak, selaku panitia penyelenggara acara ya Pak. Yang seperti kita ketahui mungkin kalau yang dalam pemahaman masyarakat Indonesia ini adalah upacara itu cukup di sekolah saja atau cukup di kantor saja. Bagaimana akhirnya Desa Danau Lancang ini bisa mewujudkan upacara kemerdekaan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin perlu kita jawab ya. Dengan adanya upacara diadakan di lapangan sentral Mandu kilometer 48 Dusun 5 Kota Maluku Jaya. Kita bisa merasakan seperti apa harunya dengan hadirnya seluruh tokoh masyarakat, hadirnya para guru-guru, dan hadirnya para orang-orang penting ada di dalamnya. Mungkin dari situ kita bisa menyimak seperti apa bangga kita punya Desa Danau Lancang, Dusun 5 Kota Maluku Jaya. Begitu rame masyarakatnya, anak mudanya, baik TK dan guru-guru seluruhnya hadir di tempat. Pada saat mungkin kemarin di SD tidak di sentral, itu mungkin yang datang hanya segelintir. Tapi dengan adakan kita panitia, kita rubah sebesar-besarnya perubahan untuk yang lebih baik. Untuk merangkul masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya 17 itu momen yang sangat penting. Dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang, apapun dipertaruhkan, baik darah, tetes darah yang pernah habisan. Itulah saya minta kepada seluruh masyarakat yang terutama di Dusun 5 Kota Maluku Jaya dan Desa Danau Lancang pada umumnya, semoga tahun depan akan lebih baik, akan justru lebih baik, bisa mengikut untuk dusun-dusun yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi ini perdana dilaksanakan. Ya, ini perdana.
lapangan sekalian diresmikan, sekalian 17 juga diadakan. Pada saat jeripaya mungkin hanya waktu paling lama saya buat 5 hari 5 untuk hari. persiapan. Untuk Baik persiapan. paskibranya, baik penempatan benderanya, Iya. itu pada hari Jumat. Sementara pada hari Sabtu itu upacara harus dimulai. Betul, betul. Jadi Jumat pagi pada saat hujan, di situ kita berdirikan. Kita tidak pernah mengenal lelah. Itulah semangatnya berjuang untuk yang lebih baik, agar bisa jadi contoh untuk berikutnya, untuk generasi berikutnya. Iya. Apa yang lebih baik tolong dibuat nantinya. Oke, ketika persiapan nih ya Pak Supangan, ada kesulitan tidak untuk merangkul masyarakat? Mungkin masyarakat selama ini hanya membantu anaknya bersiap-siap ke sekolah untuk upacara, tapi kali ini masyarakat dilibatkan. Ada kesulitan tidak merangkul masyarakat untuk bisa meramaikan upacara ini? Ya, sedikitnya mungkin ada, Iya. tapi dengan sering kita kasih masukan, sering kita kasih himbauan, sering kita buat seperti apa perubahan itu yang lebih baik. Iya. Alhamdulillah kemarin bisa merapat semua karena kita buat daftar hadir juga. Iya. Di situ nanti yang tidak ada, yang tidak muncul akan terlihat di situ bawahnya dia warga negara Indonesia atau tidak, mendukung dengan 17 itu atau tidak. Di situ nanti akan nampak dengan jelas pada daftar hadir yang ada di sana. Iya. Karena konsep itu sudah kita siapkan seluruhnya. Jadi tahun depan mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, manajemen seperti itu, panitia seperti apa, mungkin akan lebih baik masyarakat itu menyikapi 17 itu apa pengertiannya. Iya. Kita hanya menikmati, tidak disuruh berjuang, tidak disuruh sampai kelaparan. Betul. Tapi kita kenapa tidak berpikir masa depan bagaimana yang lebih baik? Menyikapi 17 pada saat itu, bagaimana masa-masa pada saat itu sulitnya perjuangan yang harus memerdekakan Indonesia. Itu yang saya gugah dari masyarakat, dari toko-toko yang lebih baik, lebih tinggi mungkin derajatnya, pangkatnya, agar menjurus nantinya ke sana bisa menyepot masyarakatnya untuk yang lebih baik lagi. Saya nak ke Pak Ade nih tadi ya, Pak Ade. Setelah saya tengok tadi di video Pak Ade nih menjadi inspektur upacara ya Pak Ade ya. Kalau Pak Ade menengok sendiri nih di tengah-tengah, tegak di tengah-tengah menengok daripada masyarakat. Macam mana antusias masyarakat perdana pertama kali dilaksanakan upacara secara beramai-ramai macam gitu? Kalau saya menyikapi itu semuanya tentu tidak luput daripada upaya daripada panitia. Iya. Yang selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, baik melalui corong masjid ataupun dari gereja ataupun dari tokoh-tokoh ulama lainnya dan perwiritan-perwiritan. Itu hingga iklan-iklan seperti itu masuk ke lubuk hati masyarakat dan masyarakat pun hadir berbondong-bondong untuk maknai bahwa kemerdekaan itu adalah milik kita bersama dan wajib kita laksanakan untuk mengenang seluruh jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang memperebut kemerdekaan itu. Saya rasa. Oke, baik. Kemudian tadi kalau tak silap dikatakan bahwasanya baru ini satu-satunya dusun yang melaksanakan upacara 17 Agustus secara besar-besaran ya Pak Ade ya. Kalau sokongan dari pemerintah apa yang diberikan untuk kegiatan yang sudah berlangsung nih? Kami juga mempunyai sokongan moral ya. Karena di situ banyak RT. Betul. Itu ada 8 RW, 9 RW. Lebih kurang satu RT itu ada 3, ada 5. Kita katakanlah hampir 40-an ya. Yeah. RT berada di situ, maka kita berikan maklumat kepada RT-RT tersebut apabila perangkat RT tersebut tidak hadir dalam upacara berarti dia tidak menghargai kemerdekaan itu, maka kita akan cabut SK beliau selaku RT. Kita akan pecat beliau. Karena kenapa beliau makan uang negara setiap bulannya walaupun sedikit. Iya. Tetapi beliau tidak mau ikut upacara ini kan udah sungguh luar biasa ya, udah menyalah, udah menyanyah. Oke. Maka kita hanya sokongan moral seperti itu. Kita bantu masyarakat dan panitia itu macam mana menyukseskan upacara itu sesuai dengan alurnya. Oke. Dan upacara alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak De ya.
Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Amir. Pak Amir, kita kembali bercerita tentang mengenai memaknai kemerdekaan Indonesia nih. Kita menengok daripada kanak-kanak zaman sekarang, baik itu mungkin remaja atau remaja yang beranjak dewasa, masih lagi dengan mungkin ada sikap acuh tak acuh, masih dengan sikap rasa kurang peduli dengan semarak 17 ini. Macam mana Pak Amir nih menilainya, dan macam mana caranya supaya rasa cinta tanah air itu dikembalikan lagi ke hati kanak-kanak generasi muda nih? Sebenarnya itu tidak lari daripada pemerintah. Yang mana pemerintah itu mesti harus menceritakan tentang 17 Agustus itu yang sebenarnya adalah memang benar-benar dimerdekakan Republik Indonesia itu. Jadi mereka itu jangan dibiarkan. Jangan justru terjadi pembiaran. Iya, jangan dibiarkan mereka. Itu adalah tanggung jawab kita semua, terutama di pemerintahan, yang mana generasi itulah nanti untuk masa depan kita, untuk membangun. Seperti yang saya sampaikan, membangun, marilah kita membangun bersatu, tanpa ada satupun yang menghambat. Seperti itu dia, tanpa ada satupun menghambat, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu dia. Jadi belum kita istilahnya menyatakan apa yang sebenarnya hak kewajiban kita sebagai pemerintahan untuk generasi kita ini. Jangan kita istilahnya mereka kita biarkan. Mungkin kita ingatkan, mungkin edukasi yang bagaimana sebenarnya 17 Agustus itu. Mereka pun mungkin kalau mungkin istilahnya edukasi mungkin kita masukkan seperti ini, mungkin adanya seperti itu, mereka pun jiwa raga jiwanya itu akan mulai membangkit, yang mana Republik Indonesia ini mesti harus kita perjuangkan. Seperti itu. Apakah mau mereka, saya tanya dulu, mau rupanya pemuda-pemuda yang ada sekarang Republik Indonesia ini diinjak-injak harga dirinya? Saya pertanyakan dulu seperti itu, mau tidak? Kalau mereka tidak mau, maka bangunlah kalian, bangkitlah. Apa yang mestinya kita kerjakan untuk Republik Indonesia ini, mesti kita perjuangkan, yang mana harga diri Republik Indonesia ini yang mana lebih baik lagi. Seperti itu dia. Oke, terkait daripada mengisi kemerdekaan. Kalau secara garis besar pemikiran masyarakat, mungkin mengisi kemerdekaan itu setakat mengikuti lomba, mengikuti upacara. Kalau menurut Pak Amir sendiri, apa yang seharusnya satu individu atau seorang manusia itu cara yang bisa dia lakukan mengisi kemerdekaan itu dengan benar dan tepat? Yang dikatakan mengisi daripada perlombaan, yang mana itu adalah kegiatan-kegiatan berupa kita hari ulang tahun, merayakan hari ulang tahun, sukacitanya lagi ya. Hari ulang tahun. Saya sampaikan sekali lagi, di situ bukan kita lebaran, bukan kita di situ acara ibadah yang lain. Kita di situ maka diwajibkan kita bagaimana kita mengenang kemerdekaan Republik Indonesia itu, bersatu kita. Apa yang dikatakan seperti yang keluar dari hati saya, pegang senjata bambu runcing. Kita bukan satu agama di situ, banyak agama di situ. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu sangat luar biasa seperti itu. Jadi kita siap. Begitulah kita mengisi 17 Agustus yang mana mereka hatinya hidup untuk memperjuangkan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya mau berpindah lagi ke Pak Supangat. Di tengah serangkaian acara yang dilaksanakan, selain daripada upacara, acara apa lagi yang diselenggarakan sehingga juga turut menyenangkan hati masyarakat mengisi kemerdekaan ini? Oke ya, kita kan sebagai panitia ya, mungkin pada saat jam 7 atau setengah 8 diadakan acara 17 Agustus yang pada umumnya harus dilaksanakan. Berlanjutnya itu kita adakan juga peresmian lapangan, peresmian lapangan sentral sepak bola Mando kilometer 48 Dusun 5 Kota Malako Jaya itu sudah kita resmikan. Jadi mungkin jenjang ke depan itu banyak pembangunan apa yang harus kita buat
dan mungkin aparat desa, aparat pemerintahan bisa dia menjurus nanti ke sana agar lebih baik lagi. Itulah saya sebagai panitia yang berpikir itu untuk yang ke depan, berpikir terus maju ke depan untuk yang lebih baik. Mungkin selama ini seperti apa? Kalau bisa tahun depan jangan lagi yang sudah di belakang itu akan mundur kembali, harus maju untuk yang lebih baik. Jadi di situ kan untuk menghibur para masyarakat, baik anak-anak, baik remaja, baik orang tuanya, kita adakan lomba tarik tambang dengan hadiah yang ya ala kadarnya lah. Nah, kita kan dari masyarakat ini, untuk masyarakat, dari masyarakat untuk ke masyarakat. Jadi rileksnya itu biar ada di situ. Pada tegangnya 17 Agustus kita mengenang jasa pahlawan yang telah gugur, dan pada rileksnya nanti kita adakan juga kegiatan-kegiatan tarik tambang, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dan remaja, kita satukan semua di dalamnya. Nah, seperti itulah kalau untuk menghibur masyarakat yang ada di sana. Jadi diselenggarakanlah bermacam-macam lomba yang kebanyakan sering dilaksanakan ketika 17-an sebagai itu ya, sebagai istilahnya setelah selesai dilaksanakan upacara yang begitu sakral, begitu syahdu, dilaksanakanlah acara sukacitanya begitu ya, Pak Supangat ya. Hiburannya pun kita adakan pada malamnya setelah sholat isya, kita adakan juga keyboard untuk menghibur masyarakat. Mungkin ada yang hobi di bidang itu, biar jenuhnya itu hilang, biar rileks ke depan untuk yang lebih baik, bukan rileks yang tidak baik, tapi untuk yang lebih baik. Pak, antusias masyarakat sendiri macam mana nih selama acara berlangsung nih Pak Supangat? Di situ merasa sebenarnya gembira lah. Melihat anak-anak seperti apa, melihat paskibranya itu seperti apa sigapnya. Inspektur upacaranya, komandan upacaranya sigap, tidak ada yang istilahnya lelet-lelet kalau orang Jawa bilang. Ini siap tempur, apapun tugasnya tetap berjalan semangat untuk 17 Agustus gitu. Mungkin bisa dikatakan masyarakat juga perdana menengok kumpulan paskibraka seperti itu ya. Mungkin itu jadi momen yang sangat penting. Kenapa? Mungkin pada hari-hari 17 yang lalu itu hanya segelintir, saya bilang tadi kan segelintir, mungkin kepala sekolah hanya diwakili dengan guru-guru dan sebagainya, tokoh masyarakatnya pun tidak seperti itu banyaknya. Tapi kalau kemarin lapangan bola itu hampir penuh, mungkin ada videonya juga, kita lihat barisan-barisan tertentu dari SMP, SD, TK, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya ada di dalamnya. Nah, jadi saya pun sebagai panitia merasa bangga, seandainya tahun depan pun ada panitia-panitia kalau bisa lebih baik dari saya justru akan lebih bangga. Oke, baik. Melihat kesuksesan itu rasa terpenuhilah sukacita perjuangan untuk bisa menyelenggarakan acara nih ya, Pak, semangatnya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Ade. Pak Ade, apakah ada kemungkinan kegiatan seperti ini bisa Dusun 5 ini menjadi barometer kepada dusun-dusun lain untuk bisa menyelenggarakan acara yang sama di tahun berikutnya? Ya, kita sudah iklankan juga. Karena kita pasang di kantor desa itu flash disk yang sudah ada video yang seperti tadi itu di TV umum di depan kantor desa itu sebenarnya untuk memancing semangat daripada rekan-rekan kawan-kawan yang ada di dusun-dusun lain. Karena kenapa? Karena itu melecut semangat mereka bahwa ingin seperti dusun 5. Seperti apa perayaan upacara di dusun 5 hendaknya terjadi di dusun-dusun lainnya. Jangan lagi kita ini menganggap upacara ini adalah hal biasa setiap tahunnya, tetapi upacara ini sesungguhnya adalah memaknai kemerdekaan yang dikatakan oleh Encik tadi, yaitu kemerdekaan Indonesia ini dimaknai melalui daripada upacara bendera tadi. Cuman kadang kita mirisnya, kita orang Melayu nih kan, orang Melayu ini miris kita nih, banyak juga orang-orang kita nih tidur di pagi hari upacara itu daripada mendatangi tempat-tempat upacara. Seharusnya kita orang Melayu ini harus lebih giat lagi, harus lebih peka lagi terhadap ini kemerdekaan, terhadap ulang tahun kemerdekaan RI ini. Karena kenapa? Karena dahulunya kalau cerita orang tua kita dulu kan, Raja Siak itu juga menyumbangkan
harta dan kekayaannya untuk memerdekakan RI. Gitu. Iya, kerajaan pertama. Kerajaan pertama dari seluruh kerajaannya Indonesia yang menyumbangkan menyatakan, harta kekayaan tak berapa gol dan emas waktu itu untuk kemerdekaan RI kepada Soekarno. Ya itulah sejarah yang saya pahami kan. Jadi kita ini seharusnya patutnya bangga, kita orang Melayu ini sepatutnya bangga. Karena kenapa? Kita bangsa yang welcome. Kita bangsa yang tidak tertutup. Kita menerima suku bangsa yang ada, yang datang baik dari mana-mana saja kan. Terbukti Danau Lancang itu kata Bapak Rusli Zainal, masih ingat saya dulu waktu dia menjadi Gubernur Riau, dia datang waktu itu panen jagung, dia katakan Danau Lancang ini Indonesia mini, dia bilang. Iya, kenapa begitu? Saya pun heran, kenapa Gubernur mengatakan Danau Lancang ini Indonesia mini? Pada waktu itu tidak ada aspal. Sekarang pun sebenarnya belum ada aspal lagi. Waktu itu dia datang pakai becak itu. Waktu itu dia turun pakai helikopter, lalu beriring pakai becak. Jadi dia katakan Danau Lancang ini istimewa. Dia katakan, apa istimewanya? Danau Lancang ini keistimewaannya adalah satu. Danau Lancang ini sangat terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada suku Batak, di situ ada suku Jawa, di situ ada suku Bali, bahkan di situ ada orang Lombok, di situ ada orang Nias, orang Flores, bahkan di situ juga ada saudara kita dari Tionghoa. Ya, itu yang berada di perusahaan-perusahaan tentunya kan. Dia mengatakan bahwa Danau Lancang itulah Indonesia mini karena beragaman suku tadi. Bahkan di Danau Lancang itu bisa kita katakan di rumah ibadah sangat aman gitu. Baik gereja dan yang lain-lain di luar daripada agama Islam sangat aman. Kita manusia Danau Lancang itu orang-orangnya sangat toleran. Ya. Makanya Danau Lancang itu cepat berkembang nih. Walaupun dia di dalam perkebunan kelapa sawit dan pada umumnya masyarakat pun berkebun kelapa sawit walaupun ada satu-satunya nanti yang berdagang dan bekerja di perusahaan dan juga ada juga yang menanam cabai dan semangka lah. Iya, bisa dikatakan Danau Lancang ini ya salah satu bentuk Bhinneka Tunggal Ika ya. Salah satu bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Makanya masih ingat saya kata beliau Pak Rusli Zainal waktu dia jadi gubernur waktu itu, dia katakan begitu. Danau Lancang itu adalah replika Indonesia. Jadi saya senang, saya sangat bangga waktu itu mendengar itu walaupun waktu itu saya masih muda. Iya, Masya Allah. Ini juga sebuah informasi juga bagi masyarakat khususnya pemirsa Rio TV bahwasanya itulah keistimewaan daripada Desa Danau Lancang nih ya. Baik, kemudian ini terakhir nih ya Pak dari Pak Amir. Apa kira-kira Pak Amir visi misi yang diharapkan setelah daripada upaya pelaksanaan upacara pelaksanaan memaknai kemerdekaan Indonesia nih Pak Amir? Visi dan misi suatu keberhasilan yang mana itu 17 Agustus sangat luar biasa, sangat yang tak terduga itu bisa terjadi, yang mana untuk ke depan itu jauh lebih baik lagi. Intinya bagaimana Desa Danau Lancang itu segitu luasnya, mungkin yang kita harapkan selama ini ya kalau dikatakan secara hati masyarakat untuk ke depan ini ya kita berharap supaya Dusun 5 itu segera dimekarkan seperti itu. Segera dimekarkan. Iya. Dimerdekakan. Iya, dimerdekakan seperti itu. Itulah hati saya sebagai dikatakan oleh dari pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat. Jadi hati masyarakat itu saya sebagai masyarakat bagaimana supaya Dusun 5 itu disegerakan, dimekarkan seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan disegerakan ya Pak Amir ya. Kemudian Pak Ade, harapannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Danau Lancang, tidak hanya di Dusun 5 tapi juga di dusun-dusun lainnya, bagaimana ke depannya bisa mengisi kemerdekaan Indonesia nih Pak Ade? Kami berharap ini artinya kita punya program ya untuk seluruh masyarakat yang ada di dusun-dusun itu. Yang pertama tentu kita dengan secara tegas tentu kepada perangkat dulu, kepada LTRW. Kita dari tahun ke tahun pasti nanti akan kita keluarkan maklumat-maklumat yang mana apabila dia tidak sakit, dia tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tentu dia diwajibkan untuk melaksanakan upacara bendera tentunya. Itu yang kedua,
Macam mana supaya dusun itu kan punya aset. Iya. Maka dengan aset-aset itu beliau mampu melaksanakan sendiri. Iya. Pelaksanaan upacara benderaka, mengisi kemerdekaan seperti perlombaan dan yang lain-lain, mereka juga mampu. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk dusun itu tidak berpartisipasi untuk kemerdekaan yang akan datang. Oke, sedikit lagi nih Pak Ade, harapan kepada pemerintah, ada provinsi barangkali untuk supaya ada lebih perhatian khusus lah kepada Desa Nandang Lancang. Kalau harapan kami tentunya kepada pemerintah Kabupaten Kampar, terutama juga ke pemerintah Provinsi Riau ya, lihatlah desa kami ini. Desa kami ini yang banyak serba kekurangan. Masih banyak jalan-jalan yang tidak diaspal. Kalau kami hitung 100-an kilo itu jalan yang belum terkena aspal. Masyarakat di hari kemarau makan debu ya. Kalau di hari hujan kelumpur. Bahkan dahulu waktu pemilu hujan, jalan hancur, mobil terpuruk. Untuk membawa kotak suara itu pun tidak bisa ke desa saja, ke desa induk, dari dusun ke dusun. Itu masih ada videonya sama kami, masih ada. Waktu itu saya ketua PPS-nya. Jadi saya rasa pemerintah hendaknya melihat problematika yang ada di Desa Nandang Lancang ini. Salah satunya tentang jalan. Ini tentang jalan. Ini yang sangat kami miris melihatnya. Begitu aset Kabupaten Kampar, katakanlah kami tapung ini, kami penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Kampar dengan hasil kelapa sawit dan minyak Chevron yang ada di Petapahan. Artinya tentu kami inginkan desa kami dibangun. Iya, betul, betul. Bukan saja hanya dengan BLT saja, tidak kan itu. Bagaimana jalan-jalan kami di Desa Nandang Lancang ini yang masyarakatnya ribuan ini bisa menikmati aspal gitu. Nah, kami inginkan itu kepada masyarakat. Kami mengetuk hati pemerintah Provinsi Riau dan mengetuk hati pemerintah Kabupaten Kampar. Hendaknya macam mana jalan-jalan yang ada di Desa Nandang Lancang itu segera diberi aspal gitulah. Itu permintaan kami khusus lah itu. Oke, mungkin mudah-mudahan jadi perhatian ya dari pemerintah pusat ya. Baik, kemudian ke Pak Supangat sebagai bisa dikatakan panitia perdana nih ya Pak Supangat. Ya, pasti nanti ada generasi-generasi selanjutnya. Apa harapan Pak Supangat supaya kedepannya acara ini semakin bermakna di hati masyarakat? Ya, oke, mungkin itu ya perlu kita beritahukan. Sebenarnya support dari atasan ya. Kita punya pimpinan, punya kadus, punya sebagian bagian seperti apa di sana, itu bisa menyepot, bisa mendukung, bisa meluncurkan apa yang dibutuhkan untuk yang lebih baik. Yeah. Tanpa ada donatur, tanpa ada support yang dari seperti itu tidak akan berjalan semuanya. Yeah. Nah, karena semua butuh dana juga, walaupun teratak itu pakai duit, betul. Walaupun perlombaan itu pakai dana. Yeah. Kalau tidak ada dana nanti yang disupport ke sana, mungkin akan tidak lebih baik. Tapi sejalan dengan dana itu akan berjalan mungkin lebih baik untuk yang ke depan. Saya mintakan nanti kepada siapa saja sebagai panitia nantinya tahun depan agar dibuat yang sebaik mungkin. Bisa konfirmasi sama desa, bisa konfirmasi sama kadus, bisa konfirmasi sama tokoh masyarakat, tokoh agama. Kayak mana menyepotnya ini biar agar lebih baik. Yeah. Nah, itulah harapan saya ke depan. Tidak mesti saya sebagai panitia, saya ingin siapapun itu buatlah yang lebih baik. Yeah. Nah, mungkin saya perdana yang pertama, yang berikutnya tinggal melanjutkan. Apa program yang lebih baik, buatlah di sana. Yeah. Nah, itulah yang saya harapkan. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini bersama dengan 3 orang tokoh masyarakat dari Desa Nandang Lancang, Pak Cik Cincik Tuan dan Puannya, mengenai memaknai kemerdekaan Indonesia. Bahwasanya memaknai kemerdekaan Indonesia mengisi daripada 17 Agustus tidak hanya setakat dengan memacakkan bendera di depan rumah, tidak hanya setakat mengantarkan anak-anak ke lapangan untuk ikut perlombaan, tetapi harus diisi sampai ke jiwa raga mengenai bagaimana kita bisa merdeka ini, bagaimana kita bisa bernafas dengan lega ini adalah wujud daripada perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang mempertaruhkan kehidupannya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan keluarganya, sehingga kita hari ini bisa dikatakan apa yang disampaikan tadi merdeka, bisa melaksanakan segala sesuatunya tanpa ada
hambatan yang disampaikan Pak Amir tadi, dan disampaikan Pak Ade tadi, dan juga disampaikan Pak Semangat tadi. Terima kasih Pak Amir kehadirannya malam hari ini, Pak Ade, Pak Semangat, dan mudah-mudahan ya, harapan kita bersama mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan tahun ini, tahun kedepannya bisa dilaksanakan di seluruh dusun, dan harapan kita bersama mudah-mudahan di tahun depan penyelenggaraannya dengan sarana prasarana di Desa Donalancang sudah diperhatikan oleh masyarakat ya, sudah jalannya sudah diaspal, sekolah-sekolahnya sudah dibaguskan, kantor-kantor pemerintahnya sudah dibaguskan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga pemirsa Rio TV Anda menyaksikan Senandung Melayu pada malam hari ini. Akhirnya saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja petugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.